Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Nike Business Consulting Project. Eh, Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Nicholas Limjanda dengan NIM akhir 099 dan saya Raja Hafiz dengan NIM akhir 214. Kemudian ada pengenalan dari perusahaan yang kita jadikan objek tugas. Next. Ya, Nike ini adalah salah satu perusahaan sepatu, pakaian, dan alat olahraga di Amerika Serikat yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Produk sepatu dan pakaian olahraga Nike dengan mudah diidentifikasi dengan logo perusahaan. Kemudian slogan Just Do It. Nike ini didirikan pada tahun 1964 ketika atlet sekaligus pengusaha Oregon bernama Philip Knight menggagas impor sepatu lari dari Jepang untuk bersaing dengan merek Jerman seperti Adidas dan Puma yang kemudian mendominasi pasar Amerika Serikat. Pada tahun 1979, Nike telah menguasai setengah pasar di Amerika Serikat dan dengan pendapatan mencapai 149 juta US dollar. Pada pertengahan tahun 1980-an, posisi perusahaan tampaknya tak tergoyahkan, namun secara mendadak muncul serangan dari pihak saingan yaitu Reebok. Tapi pada tahun 1990, Nike kembali memimpin perusahaan menjadi perusahaan terbesar di bidang olahraga. Terutama karena pengenalan dari sepatu Air Jordan yang didukung dan dipromosikan oleh bintang basket Michael Jordan. Nike ini telah beroperasi di Indonesia sejak 1988 dan hampir sepertiga dari sepatu yang ada sekarang merupakan produk dari Indonesia. Dalam sebuah wawancara di tahun 1994, koordinator Nike di Indonesia, Azam Fatoni, mengatakan perusahaan yang digunakan di Indonesia jumlah 11 kontraktor. Next, analisis. Baik, lalu kita akan membahas tentang cara untuk mengidentifikasi peluang atau permasalahan yang ada dari perusahaan Nike itu sendiri. Untuk cara yang kelompok kami gunakan, kita menggunakan salah satu alat penelitian yaitu SWOT analysis untuk mengetahui peluang dan juga permasalahan yang mungkin dimiliki oleh perusahaan Nike. Jadi untuk pertama, kita akan membahas tentang strength dari Nike itu sendiri. Poin pertama yang kelompok kami temukan adalah Nike memiliki segmen konsumen yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari persebaran konsumen Nike yang tersebar di benua Eropa, Asia, Australia, dan berbagai negara-negara kecil lainnya. Meskipun memiliki penyebaran yang luas, Nike juga memiliki tingkat brand awareness yang juga sangat kuat di antara para segmen konsumen mereka. Hal ini berdampak pada mudahnya diidentifikasi merek Nike itu sendiri di mata konsumen. Kekuatan yang kelompok kami temukan selanjutnya adalah Nike memiliki hubungan kerjasama atau kontrak dengan beberapa ikon di dunia olahraga ataupun selebriti. Nah, hubungan kontrak ini mengakibatkan Nike memiliki kolaborasi dalam mengeluarkan apparel olahraga mereka, baik itu dari pakaian olahraga, sepatu, dan juga termasuk peralatan seperti tas. Kekuatan terakhir yang kelompok kami identifikasi adalah kemampuan pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan Nike itu juga cenderung efektif. Hal ini dapat dilihat dari data yang ditemukan pada tahun 2018 bahwa ditemukan peningkatan secara bertahap dari tahun 2015 ke 2018 dari dana yang dikeluarkan oleh Nike untuk melakukan kegiatan pemasaran mereka. Lalu berpindah ke weakness. Weakness ini sendiri kelompok kami temukan bahwa Nike memiliki pengelolaan yang buruk terhadap kondisi sumber daya manusia mereka di luar negeri. Hal ini lebih berkaitan kepada pabrik-pabrik manufaktur yang Nike kontrak untuk melakukan kerjasama dalam memproduksi sepatu dan apparel olahraga mereka lainnya. Yang kedua, Nike juga terlalu bergantung kepada retailer untuk menjual produk mereka. Seperti diketahui, dikarenakan Nike termasuk salah satu premium brand yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat di zaman sekarang, produk-produk dari Nike ini tidak langsung berakhir di tangan konsumen akhir.
mayoritas pembelian dilakukan oleh retailer dan retailer akan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada beberapa konsumen loyal Nike yang memang mengikuti Nike itu untuk menikmati produk mereka, itu kesusahan dalam mencari produk-produk ini. Lalu kelemahan selanjutnya adalah Nike sendiri terlalu berfokus pada pasar Amerika. Hal ini dapat dilihat dari berita yang mengatakan bahwa segmen-segmen yang mengalami perkembangan signifikan dalam konsumen Nike ini berasal dari Asia dan Eropa, di mana kedua segmen ini memang masih belum sebesar Amerika, namun memiliki potensi untuk menjadi sebesar Amerika dan juga melebihi Amerika. Lalu untuk peluang yang dimiliki dari perusahaan Nike sendiri adalah, pertama, Nike dapat mengembangkan pasar-pasar negara berkembang yang mereka miliki, sebagai contoh Indonesia, Vietnam, dan juga India. Di mana untuk selama ini Nike hanya menjalin hubungan kerjasama, menjadikan negara-negara berkembang tersebut sebagai salah satu sumber produksi aparel mereka, tidak sebagai tempat penjualan yang resmi. Hal ini bisa didukung dengan susahnya mencari beberapa produk Nike sebagai contoh di Indonesia sendiri. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelemahan yang tadi disebutkan juga menjadi peluang untuk Nike menggagas penjualan produk langsung kepada konsumen akhir. Hal ini dapat dilakukan dengan Nike memutus hubungan dengan beberapa retailer-retailer yang memang mereka anggap bisa merusak cara Nike berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan konsumen mereka, dan berfokus untuk menjalin hubungan sendiri secara langsung dengan beberapa konsumen loyal mereka. Lalu untuk ancaman yang mungkin perusahaan Nike temukan adalah, yang pertama, sudah munculnya banyak sekali barang tiruan untuk produk-produk Nike, baik dari aparel olahraga, topi, tas, dan juga sepatu. Nah, dikarenakan tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Nike itu juga termasuk premium brand yang sangat diminati oleh masyarakat, beberapa masyarakat yang kesusahan atau tidak mampu untuk membeli produk Nike yang sudah di markup, itu beralih kepada dengan mencari barang-barang tiruan mereka. Lalu untuk kelemahan kedua yang kelompok kami identifikasi adalah industri yang Nike masuki sendiri itu memiliki persaingan yang terlalu ketat. Persaingan yang terlalu ketat ini bisa dianggap sebagai positif dan juga negatif. Tapi dalam satu sisi yang negatif, Nike ini menganggap bahwa diperlukannya inovasi dalam tahun ke tahun untuk tetap unggul daripada kompetitor terkuat mereka, yaitu Adidas. Nah, hal ini mengakibatkan Nike untuk mengeluarkan terlalu banyak dana untuk inovasi dan juga tidak selalu sukses. Lalu kita lanjutkan kepada pembahasan permasalahan yang kelompok kami temukan dari perusahaan Nike ini sendiri. Nah, melihat tadi dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan bahwa hubungan Nike dengan beberapa negara berkembang itu masih buruk, termasuk di negara Indonesia sendiri, Nike memiliki permasalahan dalam persepsi yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat negara berkembang tadi terhadap perusahaan mereka. Nah, eh, dampak paling buruk dari kualitas hubungan yang negatif ini dapat dilihat dari munculnya istilah yang menjadi tenar setelah diliput oleh beberapa media-media internasional, yaitu istilah Nike Sweatshop. Di mana Nike Sweatshop ini artinya itu adalah Nike terlalu berfokus untuk menekan biaya produksi mereka terkait produk-produk aparel olahraga mereka, hingga mereka rela untuk menomorduakan manusia, di mana mereka memperlakukan manusia itu sebagai salah satu alat, bukan sebagai salah satu aset yang mereka miliki. Beberapa peristiwa yang paling terkenal itu adalah yang sudah ditemukan dan juga sudah dibuktikan nyata adalah Nike menggunakan tenaga anak kecil, perempuan, dan dibayar di bawah UMR. Meskipun mereka bekerja dengan waktu yang sangat tinggi. Nah, di Indonesia sendiri, kasus Nike Sweatshop ini bisa ditemukan di Sukabumi, di mana Nike menggunakan bantuan oleh para pihak-pihak berwajib, yaitu TNI, untuk mengancam para pekerja agar mereka memberikan persetujuan mereka untuk membayar mereka di bawah gaji UMR yang sudah disepakati. Nah, kasus ini sendiri diliput oleh di Jakarta Post, dan tidak hanya kasus ini saja yang berhasil
diliput oleh berita-berita nasional. Untuk kasus selanjutnya ada kasus di Kota Serang, di mana Nike memaksa pekerja-pekerja mereka untuk di-PHK secara sepihak dikarenakan mereka mengalami kerugian. Nah, berbagai peristiwa-peristiwa yang negatif ini menimbulkan eh, persepsi buruk di diri masyarakat-masyarakat dan juga pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik yang berkaitan. Oleh karena itu, eh, selain memberikan persepsi buruk, peristiwa-peristiwa ini juga akan menurunkan kredibilitas Nike di mata masyarakat-masyarakat negara berkembang. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan stakeholder. Selanjutnya, seperti yang ketahui tadi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan Nike yang di mana Nike ini belum memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh negara berkembang dan permasalahan sejarah yang buruk Nike di negara berkembang perihal tidak memperlakukan pekerjaannya dengan baik. Stakeholder yang dibutuhkan untuk berinteraksi. Yang pertama adalah dari manajer produksi itu sendiri. Kami memutuskan untuk berinteraksi dengan manajer perusahaan yang berada di bidang produksi karena kita bertujuan untuk melihat besarnya pasar yang berada pada negara berkembang seperti Brazil dan India. Kemudian kita juga menawarkan potensi yang besar kepada manajer bidang produksi agar kemudian usulan kami akan diajukan kepada owner dari Nike itu sendiri. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, stakeholder yang kita ajak untuk berinteraksi adalah dari HRD atau Human Resource Development. HRD ini kami pilih karena mereka memiliki kewenangan terhadap pekerja dari perusahaan itu sendiri. Kemudian HRD pada Nike pusat juga akan kami ajak untuk berinteraksi agar mengetahui bagaimana keadaan pekerja yang ada di Indonesia. Next. Kemudian di sini juga kami menemukan solusi yang kami dapatkan ini berdasarkan permasalahan yang terjadi adalah Nike ini harus mengubah cara mereka dalam memproduksi produk-produknya. Perubahan yang terjadi ini dari yang sebelumnya Nike menggunakan pihak ketiga dalam proses produksi menjadi dikontrol oleh pihak Nike itu sendiri. Menurut kami dengan dikontrolnya produksi ini oleh Nike sendiri atau bukan manufaktur akan membuat proses produksi dan quality control akan menjadi lebih terjamin. Kemudian solusi yang kedua adalah memperluas market share. Dengan memperluas market share ini, kita mengharapkan pendapatan yang mereka dapatkan akan terus meningkat. Dengan adanya solusi ini juga diharapkan perkembangan pasar pada Nike akan bertumbuh dengan pesat dan tidak ada lagi pekerja dari manufaktur yang merasa dirugikan. Kemudian solusi yang ketiga adalah kami melakukan program company social responsibility kepada negara-negara yang masih memiliki hubungan buruk. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan persepsi pada masyarakat lokal bahwa Nike menyadari kesalahan mereka dan mencoba untuk memperbaikinya dengan kegiatan CSR yang tepat. Nike dapat memperoleh kembali kredibilitas mereka dan juga memperkecil persepsi negatif yang muncul dari dalam diri konsumen negara berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.